Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Delhoviani Amalia. Saya dari jurusan Tadris IPA kelas 4A. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang model pengembangan kurikulum. Nah, yang pertama yaitu pengertian dari model pengembangan kurikulum. Model pengembangan kurikulum ini merupakan suatu alternatif prosedur dalam mendesain, menerapkan, dan juga mengevaluasi suatu kurikulum. Nah, oleh karena itu, model pengembangan kurikulum harus dapat menggambarkan suatu proses sistem perencanaan pembelajaran yang dapat memenuhi berbagai kebutuhan dan standar keberhasilan pendidikan. Menurut Good pada tahun 1972 dan Travers pada 1973, model adalah abstraksi dunia nyata atau representasi peristiwa yang kompleks atau sistem dalam bentuk naratif, matematis, grafis, serta lambang-lambang lainnya. Model bukanlah realitas, akan tetapi merupakan representasi realitas yang dikembangkan dari keadaan. Nah, dengan demikian, model pada dasarnya berkaitan dengan rancangan yang digunakan untuk menerjemahkan suatu sarana untuk mempermudah berkomunikasi atau sebagai petunjuk yang bersifat perspektif untuk mengambil keputusan atau sebagai petunjuk perencanaan untuk kegiatan pengelolaan. Nah, model pengembangan kurikulum ini sendiri merupakan model yang digunakan untuk mengembangkan suatu kurikulum, di mana pengembangan kurikulum ini dibutuhkan untuk memperbaiki atau menyempurnakan kurikulum yang dibuat untuk dikembangkan sendiri, baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, ataupun dari pemerintah di sekolah. Nah, dalam pengembangan kurikulum, sedapat mungkin didasarkan pada faktor-faktor yang konstan, sehingga ulasan mengenai model-model yang dibahas dapat dilakukan secara konsisten. Nah, faktor-faktor yang dimaksud di sini yaitu dalam pengembangan model kurikulum perlu didasarkan pada tujuan, bahan pelajaran, proses, belajar mengajar, dan evaluasi yang dikembangkan dalam proses pengembangan tersebut. Nah, selanjutnya yaitu model-model pengembangan kurikulum. Yang pertama, model pengembangan kurikulum ini terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu model subjektif akademik. Yang kedua, model kurikulum humanistik. Yang ketiga yaitu kurikulum rekonstruksi sosial. Kemudian yang terakhir yaitu kurikulum teknologis. Nah, kita masuk pada model yang pertama, yaitu kurikulum subjek akademik, atau disebut juga dengan kurikulum berbasis ilmu. Nah, pada kurikulum ini menekankan pada isi atau materi kurikulum berupa ilmu atau pengetahuan yang berasal dari disiplin-disiplin ilmu. Nah, sesuai dengan sumbernya, nama-nama mata pelajaran atau mata kuliah dalam model kurikulum ini adalah nama-nama disiplin ilmu seperti matematika, biologi, fisika, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua itu kurikulum humanistik. Nah, pada kurikulum ini menekankan pengembangan potensi dan kemampuan dengan memperhatikan minat siswa ataupun kebutuhan dari siswa ataupun mahasiswa. Nah, pembelajarannya berpusat pada siswa, yaitu student center atau student based teaching. Siswa menjadi subjek dan pusat kegiatan. Pembelajaran segi-segi sosial, moral, dan afektif mendapat perhatian utama dalam model kurikulum ini. Yang ketiga ada model kurikulum rekonstruksi sosial. Nah, model kurikulum ini menekankan pemecahan masalah-masalah sosial yang secara nyata dihadapi di masyarakat. Menurut konsep kurikulum ini,
Pendidikan bukan persiapan ke arah kehidupan, tetapi kehidupan itu sendiri. Pendidikan itu merupakan kehidupan itu sendiri. Kemudian yang keempat, ada kurikulum teknologis. Nah, model kurikulum teknologis ini juga menekankan isi kurikulum, tetapi isinya bukan diambil atau menunjukkan disiplin ilmu, tetapi berupa kompetensi atau kecakapan dalam keterampilan. Karena menekankan kompetensi, maka model kurikulum ini disebut juga model kompetensi atau kurikulum berbasis kompetensi. Nah, selanjutnya jenis-jenis dari kurikulum. Ada 4 jenis kurikulum. Yang pertama itu mata pelajaran terpisah atau separated kurikulum. Yang kedua ada mata pelajaran terhubung, yaitu correlative kurikulum. Kemudian ada fusi mata pelajaran, yaitu atau disebut juga dengan broad-field kurikulum. Kemudian ada kurikulum terpadu. Nah, kita masuk ke jenis yang pertama, yaitu mata pelajaran terpisah atau separated kurikulum. Nah, bentuk kurikulum ini sudah lama digunakan karena kurikulum jenis ini berbentuk sederhana dan mudah dilaksanakan. Tetapi tidak selamanya yang dianggap mudah dan sederhana tersebut akan mendukung efektivitas dan efisiensi pendidikan sesuai dengan perkembangan sosial. Mata pelajaran yang terpisah bertujuan agar generasi muda mengenal hasil-hasil kebudayaan dan pengetahuan umat manusia yang telah dikumpulkan selama berabad-abad, agar mereka tidak perlu mencari dan menemukan kembali dengan apa yang telah diperoleh di generasi terdahulu. Nah, tentunya mata pelajaran terpisah ini ada kelebihan, ada kekurangannya. Salah satu kelebihan dari kurikulum ini yaitu bahan pelajaran disusun secara sistematis, logis, sederhana, dan mudah dipelajari. Kemudian ada juga kekurangannya. Kekurangannya salah satunya itu bahan pelajaran diberikan atau dipelajari secara terpisah-pisah. Tidak menggambarkan adanya hubungan antara materi satu dengan materi yang lainnya. Kemudian kita lanjutkan pada jenis yang kedua, yaitu mata pelajaran terhubung atau correlated curriculum. Nah, pola kurikulum korelasi ini merupakan sebuah pola yang menghubungkan pembahasan suatu mata pelajaran dengan mata pelajaran lainnya. Seperti namanya, ya, juga mata pelajaran terhubung. Materi kurikulum yang terlepas-lepas diupayakan dihubungkan dengan materi kurikulum atau materi pelajaran yang sejenis atau relevan dengan tujuan pembelajaran, sehingga dapat memperluas wawasan dari siswa-siswi. Nah, mata pelajaran terhubung ini juga ada kelebihan dan kekurangannya. Salah satu kelebihannya itu adanya hubungan antar materi pelajaran walaupun hanya sebatas beberapa mata pelajaran. Kemudian memberikan wawasan yang lebih luas dalam lingkup satu bidang studi. Kemudian menambahkan minat siswa untuk mempelajari mata pelajaran yang terkolerasi. Kemudian kekurangannya yaitu bahan pelajaran yang diberikan kurang sistematis dan kurang mendalam. Kemudian kurikulum ini kurang menggunakan bahan pelajaran yang aktual yang langsung berhubungan dengan kehidupan nyata siswa tersebut. Kemudian selanjutnya yang C yaitu fusi mata pelajaran atau broad-field curriculum. Fusi mata pelajaran ini merupakan kurikulum yang menghapuskan batas-batas mata pelajaran dan menyatukan pelajaran yang memiliki hubungan erat dalam satu kesatuan. Tujuannya yaitu agar para peserta didik ini mengerti jenis-jenis arti perkembangan kebudayaan yang efektif. Manfaat yang didapat dari berbagai disiplin ilmu dan upaya mendidik agar anak menghasilkan anak yang sifil. Beberapa jenis disiplin ilmu disatukan dalam satu pelajaran tertentu. Nama mata pelajarannya bisa beragam, namun dalam sistem pendidikan formal atau persekolahan, kita mengenal nama mata pelajaran yang diantaranya itu ilmu pengetahuan alam atau disingkat dengan IPA, yang merupakan peleburan dari ilmu fisika
kimia, ilmu hayat, dan ilmu kesehatan. Kemudian ada ilmu pengetahuan sosial atau IPS, yang merupakan peleburan dari ilmu bumi, sejarah, civic, hukum, ekonomi, geografis, dan sejenisnya. Kemudian ada bahasa, yaitu peleburan dari membaca, menulis, mengarang, menyimak, dan pengetahuan bahasa. Kemudian ada matematika, yaitu peleburan dari berhitung, aljabar, ilmu ukur, sudut, bidang, ruang, dan statistik. Kemudian ada juga kesenian, yaitu peleburan dari seni tari, seni suara, seni klasik, seni pahat, dan juga drama. Model ini keunggulannya yaitu mata pelajaran yang semakin dirasakan kegunaannya sehingga memungkinkan pengadaan mata pelajaran yang kaya akan pengertian dan mementingkan prinsip dasar generalisasi. Adapun kelemahannya yaitu hanya memberikan pengetahuan secara sketsa, abstrak, dan kurang logis dalam suatu mata pelajaran. Kemudian yang terakhir yaitu kurikulum terpadu. Kurikulum terpadu ini memandang bahwa dalam suatu pokok bahasan harus terpadu atau terintegrasi secara menyeluruh. Keterpaduan ini dapat dicapai melalui pemusatan pelajaran pada suatu masalah tertentu dengan alternatif pemecahan melalui berbagai disiplin ilmu atau mata pelajaran yang diperlukan, sehingga batas-batas antar mata pelajaran dapat ditiadakan. Pembelajaran yang mungkin digunakan adalah pemecahan masalah, metode proyek, pengajaran unit, inquiry, discovery, dan pendekatan tematik yang dilakukan dalam pembelajaran kelompok maupun secara perorangan. Kurikulum terpadu ini juga ada kelebihan dan kekurangannya. Salah satu kelebihannya yaitu kurikulum ini mempelajari bahan pelajaran melalui pemecahan masalah-masalah dengan cara memadukan beberapa mata pelajaran secara menyeluruh dalam menyelesaikan suatu topik permasalahan. Kemudian ada juga kekurangannya, yaitu kurikulum ini dibuat oleh guru dan siswa sehingga memerlukan kesiapan dan kemampuan guru secara khusus dalam mengembangkan kurikulum ini. Bahan pelajarannya pun tidak disusun secara logis dan sistematis dan bersifat sederhana. Kemudian kurikulum ini dapat memungkinkan kemampuan yang dicapai siswa akan berbeda dan mencolok. Kemudian kita beralih pada topik selanjutnya, yaitu fungsi model pengembangan kurikulum. Nah, di sini ada fungsi kurikulum bagi guru, fungsi kurikulum bagi peserta didik, dan fungsi kurikulum bagi kepala sekolah atau pembina sekolah. Nah, yang pertama yaitu fungsi kurikulum bagi guru. Fungsi kurikulum bagi guru yang pertama itu sebagai pedoman kerja dalam menyusun dan mengorganisir pengalaman belajar para peserta didik. Kemudian pedoman untuk mengadakan evaluasi terhadap perkembangan anak didik dalam rangka menyerap sejumlah pengalaman yang diberikan. Kemudian fungsi kurikulum bagi peserta didik. Yang pertama, keberadaan kurikulum sebagai organisasi belajar tersusun merupakan suatu persiapan bagi anak didik. Anak didik diharapkan mendapatkan sejumlah pengalaman baru yang kemudian hari diharapkan dapat dikembangkan seirama dengan perkembangan anak agar dapat memenuhi bekal hidupnya nanti. Kemudian yang terakhir yaitu fungsi kurikulum bagi kepala sekolah dan pembina sekolah. Yang pertama, sebagai pedoman dalam melaksanakan fungsi supervisi, yakni memperbaiki situasi belajar. Yang kedua itu sebagai seorang administrator, maka kurikulum dapat dijadikan pedoman untuk pengembangan kurikulum pada masa yang akan datang. Yang terakhir itu sebagai pedoman untuk mengadakan evaluasi atas kemajuan belajar mengajar. Nah,
Mungkin kesimpulannya, keberadaan model-model pengembangan kurikulum memegang peran penting dalam kegiatan pengembangan kurikulum, dan mempelajari model-model pengembangan kurikulum dapat mempermudah dalam melakukan pengembangan kurikulum tersebut. Pada saat ini banyak para ahli yang mengemukakan tentang model pengembangan kurikulum. Tetapi setiap model pengembangan kurikulum tersebut pasti memiliki karakteristik yang berbeda-beda juga. Memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Nah, model arahan pengembangannya juga berbeda-beda. Ada yang menitik beratkan pada pengambilan kebijaksanaan, pada perumusan tujuan, perumusan isi pelajaran, pelaksanaan kurikulum. Nah, itu sendiri banyak perbedaannya. Kemudian pemilihan suatu model pengembangan kurikulum sebaiknya perlu disesuaikan dengan sistem pendidikan dan sistem pengelolaan pendidikan yang dianut, dan dipertimbangkan model pengembangan kurikulum juga harus sesuai dengan yang diharapkan. Model kurikulum akan dikembangkan terus-menerus seperti kurikulum yang terus berkembang sesuai dengan kebutuhan pada zamannya. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini tentang model pengembangan kurikulum. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.